الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين رحمكم الله، الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في أولاه سنيا، إذا عاملته وجدته مليا وإذا آهدته وفيا، قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونذرة بعين رحمته تصير الكافر وليا، الجنة لمن أطاعه ولو عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو شريفا قرشيا. وقال الله تعالى في كتابه قولا بهيا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يجعل لنا بها في الجنة قصرا عليا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله، يا له من نبي لو رأيته لرأيت وجها قمريا وحبيبا أزهريا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله، saat ini kita diperdengarkan suara takbir, tahmid dan tasbih di segala penjuru dunia, hanya untuk membesarkan dengan penuh iman dan keyakinan kita terhadap Allah sebagai pencipta kita. Kita juga menyatakan pengakuan bahwa tidak ada satu pencipta yang harus kita akui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, bahkan kita juga mentanzih dengan bertasbih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta yang maha dari semua, maha suci. Dan itulah yang saat ini kita perdengarkan ke seluruh penjuru dunia dengan suara takbir terus dan terus untuk menyatakan inilah waktu bagi kita bahwa tidak ada satu amal ketaatan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak berzikir, bertasbih, bertahmid, kecuali inilah yang saat ini kita gegap gempitakan melalui suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Jika kita kembali pada cerita Nabi kita Ibrahim alaihissalam, tentunya Nabi Ibrahim saat-saat mendapatkan cobaan yang sangat besar. Dan cobaan tersebut dilalui dengan penuh kesabaran. Saat mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih anak satu-satunya yang sangat dicintainya, yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dan Allah mengabadikan kisah tersebut di dalam surat As-Saffat ayat 102 dan selanjutnya, untuk dinyatakan bahwa inilah suatu ketauhidan, keimanan dan keyakinan
yang benar-benar ditampakkan oleh Nabi Allah Ibrahim beserta anaknya Nabi Allah Ismail ketika menjalankan perintah-perintah Allah. Meskipun godaan-godaan yang saat itu dilalui oleh Nabi Allah Ibrahim beserta Nabi Allah Ismail ketika menjalankan perintah tersebut. Dan hal itu juga dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat, "Falamma balagha ma'as sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika saat-saat Nabi Allah Ibrahim meletakkan pelipis Nabi Allah Ismail dan mereka berdua berserah diri penuh iman dan keyakinan ini adalah perintah Allah untuk menyembelih Nabi Allah Ismail. Wa nadainahu ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya, betul-betul engkau telah membenarkan mimpimu yang aku wahyukan untuk engkau jalani dan engkau amalkan beserta anakmu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami akan benar-benar memberikan pahala kepada mereka yang melakukan perbuatan ihsan. Inilah tasbih, tahmid dan takbir sebagai bentuk zikir kita sampai pada ketaatan yang tertinggi, yaitu ibadatul ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ternyata Nabi Allah Ibrahim beserta Nabi Allah Ismail berhasil melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun saat-saat menjalankan perintah tersebut, mereka berdua melewati sumur-sumur yang semuanya adalah tempat syaitan yang saat itu menggoda mereka berdua. Yang kita saksikan khususnya para jamaah haji, mereka melewati sumur-sumur tersebut, melemparkan jumratul aqabah, jumratul ula dan jumratul wusta, untuk menyatakan bahwa ini adalah perintah Allah dan aku hanya bertauhid, berkeyakinan, bertasbih serta membesarkan untuk penciptaku. Tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan tidak ada satu perintah Allah yang pastinya diperintahkan sangat banyak-banyak untuk kita berzikir melalui tahlil, melalui tahmid, melalui tasbih, kecuali inilah perintah zikir. Dan itu yang dinyatakan oleh Allah tersebut dalam surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Artinya zikir inilah yang akan betul-betul akan sampai pada Allah, dan paling cepatnya satu makom diberikan oleh Allah adalah hamba-hambanya yang suka berzikir, ingat hanya kepada Allah sebagai pencipta. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tersebut dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sabaqal mufarridun, betul-betul mendahului semua amal-amal ketaatan ibadah yang akan menjadikan bentuk ketakwaan di dalam hati kita. Dan ternyata amal ibadah yang betul-betul sangat mendahului dari semua perintah-perintah ibadah yang lain hanya perintah zikir. Sehingga para sahabat ketika Nabi menyatakan sabaqul mufarridun, mereka-mereka yang uzlah, mereka-mereka yang bertahanus, mereka-mereka yang menyendirikan,
hanya untuk menyebut ingat pada Allah, mentauhidkan Allah, mentasbihkan Allah. Ditanya, wamal mufarriduna ya Rasulullah, siapakah mereka yang menyendiri untuk ingat, untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat. Rawahu Imam Muslim. Mereka-mereka yang berzikir baik dari kalangan kaum laki-laki maupun kaum wanita. Oleh karena itu, tidak ada amal ibadah yang paling cepat untuk bisa mendapatkan makom tertinggi di sisi Allah kecuali adalah ibadah dalam bentuk zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Suatu kali Sultan al-Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani didatangi oleh seseorang, ya Syekh, hatiku penuh dengan cinta dunia dan tidak mungkin hatiku untuk diisi dengan yang lainnya. Apa obat yang engkau berikan kepadaku agar aku bisa mendekatkan diri pada Allah penciptaku? Maka Syekh itu, Syekh Abdul Qadir Jailani menyampaikan, banyaklah engkau berzikir, aksiru zikrallah. Kemudian ditanyakan lagi oleh orang tersebut, berapa yang harus aku zikirkan wahai Syekh? Faqala Syekh Sultan Auliya Abdul Qadir Jailani, tazkurullah hatta yuzakkirukum zikrullah. Engkau berzikir kepada Allah sampai zikir itu mengingatkan engkau bahwa engkau saat itu dalam keadaan zikir. Seorang hamba ketika berzikir melalui lidahnya, melalui lisannya, setelah capek dan selanjutnya dia ingin untuk terus berzikir, ingin dekat dengan zikirnya pada Allah penciptanya, maka saat itulah zikir yang ia lakukan adalah zikir melalui hati. Zikir hati inilah yang disebut dengan zikrul sir, zikrul ruh. Ketika hati kita bersamaan pada saat itu dengan jantung kita berdetak, dan detakan-detakan jantung beriringan dengan zikir kita, dan saat itulah kita mampu bisa merasakan nikmatnya zikir. Ma yataladzadul mutaladzidun bimithli zikrillah. Tidak ada kelezatan, kenikmatan, kesenangan bagi seorang ahli tasawuf, seseorang yang ingin dekat dengan Allah, kecuali nikmat saat ia berzikir, utamanya ketika hatinya mampu berzikir. Karena ketika zikir hati bisa dilakukan, saat itulah terbayang segala hal dari seluruh apa saja yang sudah dilakukan, tanpa terasa akan meneteskan air mata, dan ia pun ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang kalau sudah sampai pada makom tersebut, inilah makom yang disebut dengan makomul walaya. Jadi kita berzikir, bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita saat ini bisa melakukannya melalui lidah. Capekkanlah, penatkanlah, jadikan sangat banyak lidah ini untuk berzikir, sehingga saat lidah tidak mampu berzikir, detakan-detakan jantung beriringan dengan hati mampu untuk menyebut nama Allah pencipta kita. Dan itulah khairu zikri al-khafi, paling baiknya zikir adalah saat-saat dilakukan oleh hati. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu tentunya yang kita harapkan saat-saat kita menjelang akhir-akhir kehidupan kita di dunia, apalagi saat-saat kita sudah melebihi daripada umur 60 menuju kepada umur 70 dan selanjutnya dari umur kita, sisa batasan umur kita sangatlah pendek. Cobalah kita dekatkan diri kita kepada Allah, karena tidaklah kedekatan yang mampu menjadikan kita dekat kecuali melalui zikir kepada Allah. Tidaklah ada satu makom
kedudukan yang diberikan oleh Allah kecuali saat hamba itu menyendiri dan ia berzikir kepada Allah melalui lidahnya. Saat-saat ia tidak mampu berzikir sedangkan dirinya ingin terus continue berzikir kepada Allah, tiba-tiba hatinya menggantikan lidah, dan itulah yang disebut alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hatinya akan tenang, jiwanya akan penuh dengan kedamaian, dan tidak ada mayu anisuhu yang akan menyenangkan kecuali saat-saat menyebut nama Allah penciptanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, inayah, hidayah kepada kita, menjadikan kita semua min ahli zikir, min ahli tasbih, min ahli tahmid, min ahli tahlil, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik, inayah dan hidayahnya kepada kita dari setiap perjalanan hidup kita, sehingga seluruh amal-amal ketaatan ibadah kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا أبت افعل